7 lewat. Oh, udah 7 lewat ya? Lagi ngapain emang lu, coba gue tanya. Gue tuh udah duduk sebenarnya di meja tempat station gue live gue. Cuma gue lagi nyiram tanaman gue. Oh. Jadi lucu deh. Ini tuh by far seperti teman-teman tahu, gue kan merayakan Natal. Jadi udah dari semingguan kemarin tuh gue menerima hampers Natal rupa-rupa bentuknya. Iya apa enggak? Heeh. Nah, rata-rata tuh adalah kue, Heeh. makanan. Heeh. Nah, ini menurut aku terunik tahun ini. Kenapa tuh? Karena ini teman gue namanya Melanie. Dia jualan kue, Karta Dinata. kue-kue sehat gitu. Tapi dia juga kasih gue tanaman organik. Lu bisa tebak nggak ini tanaman apa? Kemangi. Basil. Kemangi. Oh, basil tuh kemangi ya, Bo? Ini basil Brasil. Oh, berarti dia kemangi Brasil. Wangi dewet. Wangi apa? Wanginya tuh herbal mentol gitu. Kemangi. Udah gitu katanya Melanie ini tuh bisa dibikin pesto. Ini bahan dasarnya pesto atau ya udah dicuci aja terus taruh di dalam salad. Jadi tapi sayang kan ya dipetik-petikin gini. Iya, kalau dia tumbuh terus nggak apa-apa dipetik. Justru kan kalau dipetik biar dia makin tumbuh, bukan? Iya ya, tapi lo tau gue kan, gue tuh kan maksimalis ya dan I have a problem with limit. Gue tuh kalau nyiram tanaman, either kurang atau lebih. Kalau lebih kan busuk ya, Web. Kayaknya ini kurang deh saking sedikitnya. Wah, gue nggak paham. Ya udahlah nggak apa-apa sih, gue cuma mau cerita aja sih. Tapi kasih banyak nggak apa-apa kali. Yang penting mataharinya cukup. Gue nggak bermaksud menjadikan kisah hidup gue ini problem semua orang ya. Coba lihat lagi. Coba lo cabut satu, lo makan. Belum gue cuci gila. Ya, lo cuci sekarang. Coba. Nah. Nih ya. Sekarang tuh kalau live tuh sambil metikin daun lo makan gitu, coba. Coba ya, kan ini belum gue cuci aja di kopi ya. Iya, benar. Nah, coba. Enak. Kayak tom yum. Iya, itu tuh enak ya kalau misalnya lo pakai irisan tomat, terus abis itu lo kasih kejunya tuh apa namanya ya? Mozzarella. Bukan, ada satu lagi. Peach melba apa kalau nggak salah nama kejunya? Ngarang. Teh kali api Melba. Oh, kasih kulit telur. Hah? Kulit telur biar apa? Terus dikasih kulit telur di atas tanahnya, terus berapa kali dikenain matahari. Oh, atau jadiin infused water. Iya. Oh, I see. Oke. Itu dikasih lemon. Oh, dia harus kena matahari ya, Bu? Iya. Oke, abis ini deh gue jemur. Selamat pagi teman-teman, selamat datang di siaran pagi. Anda kembali hadir di berandanya Dave Iwet siaran pagi ya. Nah, buat teman-teman yang mungkin baru mengenal sosok Iwet Ramadan dan saya Dave Hendrik melalui TikTok, terima kasih ya untuk sarannya. Kan tuh tadi ada yang langsung bilang, bikin podcast dong gitu ya. Kita tuh punya podcast ya. Aku baru lihat postingan Novita Enji. Podcast kita namanya YOLO. Your Life with Ours, adanya di Spotify gratis. Kalau mau bayar boleh di aplikasi Tip-Tip untuk lihat visualnya ya. Nah, ternyata podcast kita ini udah 4 tahun teman-teman ya. Memang pendengar kita tuh belum sebanyak podcast horor atau podcast pembunuhan lain ya. Walaupun di cerita kehidupan kami banyak cerita horor dan pembunuhan karakter satu sama lain. Jadi ibaratnya adalah kalau dibilang bahwa abis podcastnya bukan podcast horor sih gitu ya, atau podcastnya tidak menceritakan pembunuhan,
Teman-teman, kamu salah. Nggak gitu. Di podcast kami juga ada cerita horor, tapi horor kehidupan. Di podcast kami juga ada cerita pembunuhan, tapi pembunuhan karakter. Nah, kalau penasaran seperti apakah horor kehidupan dan cerita soal pembunuhan karakter, dengarkan. Tayang fresh setiap Senin di Spotify audionya dan tayang fresh setiap Jumat videonya di Tip Tip. Jangan lupa subscribe Rp35.000 per subscription per month. Iya betul. Dan we are actually taking everything into consideration. Tahun depan, jadi episode yang udah 6 bulan usianya di Tip-Tip eksklusif akan kita lepas di YouTube. Betul, ya. Iya. Ini Luna Maxim tuh Luna bukan sih atau Bukan. akun fanbase? Akun fanbase. Akun fanbase. Lo pingin nggak tiba-tiba suatu hari nanti ada akun fanbase-nya Dave Iwet gitu? Pengen. Itu kayaknya tuh legitimasi. Gua bayar nggak apa-apa deh. Gimana? Karena gue tuh suka curiga ya akun-akun fanbase itu dibayar oleh manajemen artisnya untuk bikin keributan. Enggak. Oh. Enggak, organik itu, bener-bener. Gue kayaknya tahun 2024 ya, kan gue punya cita-cita, bukan punya cita-cita pengen jadi influencer, cuman pengen ngerasain account gue tuh 1M di Instagram maupun di TikTok. Sama gue pengen ngerasain kalau gue posting foto atau video tuh yang like ribuan gitu. Gue kan tuh paling ratus gitu ya. Ratus juga tuh kalau gue ngasih lihat paha. Gue kayaknya udah siap mau bayar deh, Wet. Gue bayar aja deh, bayar orang. Biar dapat berapa tuh likes-nya kalau bayar? 400 kayak 500. Gue udah cek harganya, kayaknya gue cuman sanggup bayar yang 400-an. 500, 5.000. Kalau 4.000 boleh nggak? Jadi katanya itu nggak genep, Wet. Kalau kita beli like 5.000, dapatnya itu nggak genep. Supaya kelihatan 4.000 sekian. Anjir, Gitu. real. Iya. Ini katanya Brian De Leon bilang udah ada kok akun fanbase kalian. Oh ya? Apa akun fanbase-nya? Katanya udah ada. Katanya gini, akun fanbase-nya Luna Maxim. Lah, kita bukan Luna Maxim. Beda dong. Wigra nanya gini, have you ever thought of playing in a theater or play in a musical? Aduh Wigra, kamu tuh membangkitkan mimpi lama aku loh waktu aku masih muda. Lo tahu kan gue? Emang lu pingin main play? Kan waktu si Babu Tangerang ini pergi ke New York. Oh iya. Terus Babu Tangerang ini kan cita-citanya cuma satu, pergi ke New York. Tiap Adalah. hari pengen nonton teater. Terus? Terus kan ya Babu Tangerang ini jatuh cinta kan sama seniman di New York yang kerjanya di teater. Terus dia kan ngojok-ngojokin gue, pindah dong ke New York supaya lu bisa jadi pemain teater. Gue sempat ada dalam masa bubble itu loh. Gue gini. Oh iya. Gue mau jadi pemain teater di Broadway. Oh iya bener. Pingin nggak lo kira-kira tuh? Sekarang. Kalau pengen sih, tapi gue maksudnya kalau di New York mungkin bisa ya. Maksudnya tapi gue spesialisasi memainkan peran-peran kayak Mrs. Doubtfire gitu loh. Gue cross dresser. Oh. Monyet, lo nggak dengerin gue ngomong apa lo sibuk ngeliatin? Cross dresser. Dengar gue dengar. Oh, dengar. Agak delay. By the way, ini ada yang nanya nih, Viva Lavida. Maaf ya, boleh tanya nggak? Iwet sama Dave tuaan siapa? Sok, coba tebak-tebakan guys. Tuaan siapa gue sama Dave? Ayo, coba. Gak usah ditebak, gue bikin polling. Oh, pintar dia sekarang bikin polling dia. Ngomongin soal polling, gue juga mau nanya sama teman-teman di sini sambil Dave bikin pollingnya ya. Tuaan siapa gue sama Dave. Pertanyaan adalah, emangnya kastengel kalau dikasih coklat di atasnya tuh aneh ya? Enggak kan ya?
Bukan dong, Menurut itu gue bukan kastengel kastengel. apa? Kastengel, kue keju. No, itu choco cheese. Ih, coba gue tanya, choco cheese tuh gimana? Coba. Kastengel itu saya Nah, sebagai orang Belanda ya. oh dia orang Belanda Sebagai sekarang. orang Iya, 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 iya. Heeh. Kastengel itu itu artinya apa? Keju. Nah, tengel itu Nah, artinya apa? tengil, ganggu. Keju yang ganggu. Kastengel itu Kastengel. keju yang ganggu. Jadi kalau bukan kasteng itu choco cheese. Terus lu nanya lagi, nanya dong kalau kastengel Emang dikasih kacang, di kastengel dikasih coklat, dikasih kacang, dikasih wijen apa? Itu martabak. enggak gue nanya bener. Kan kalau misalnya choco cheese, base yang kejunya itu adonan kastengel dong. Ah, nggak seru. Ternyata semua nebak gue nggak suka. Berarti gue lebih muda. Eh, coba nanya dulu gue. Jadi kalau choco cheese, ya, itu adonan base bawahnya adonan kastengel dong. Sekarang gini ya, lu pernah bikin kue nggak botak? Pernah? Tuh kata Wigra, kastengel dikasih coklat is a blasphemy. Boleh nggak sih ada Pernah. beberapa hal-hal di dalam hidup itu just leave it as a classic. Kastengel ya kastengel aja. Jangan lu Enak. kasih coklat, kastengel lu kasih pandan, kastengel lu kasih basil, kastengel jadi pesto. Kastengel pakai basil enak. Enak. Lu cincang basilnya. Enggak. Gue tuh tipe orang yang klasik. Jadi I always search for classic cookies, classic cakes, classic things. Oke. Gue nggak suka Oke. variasi-variasi puyeng nggak kepuguhan. Oke. Ocha bilang asik gelut, asik, asik, terusin, terusin. Singgelut, singgelut, singgelut. Nanya lagi, nanya lagi, nanya lagi, nanya lagi. Nih ya, menurut lo, es krim sundae pakai French fries enak apa enggak? Menurut gue enggak. Enggak. Tapi banyak yang suka, Dave. Oke gini. Berarti sekarang kita akan buka obrolan kita adalah padu padan makanan yang di luar Nurul tapi enak. Gitu gimana? Boleh? Nggak masalah gue. Oke. Ya. Gue akan mulai dengan gue sebagai orang Manado ya. Pasti Ya. teman-teman udah banyak yang tahu karena di restoran Manado udah banyak yang bisa menikmati. Did you all know kalau orang Manado, nah itu dia. Pisang goreng makannya pakai sambal. Menurut gue enak. Dan enak. Dan Enak. acceptable untuk lidah Yes. jamak. Betul? Iya. Betul. 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 Tapi di keluarga gue yang Manado Toto, mami Iya. papi gue tuh dari Tonsea ya. Tonsea Iya. itu di gunung, oke, Iya. bukan di Manado kota. Ya. Pisang goreng tidak hanya dimakan pakai sambal, tetapi pisang goreng itu adalah lauk untuk makan dengan Nasi. nasi goreng. Oh my god. Enak. Nasi goreng kecap gitu, Say. No. Aduh, Say. Lu cobain dulu. Lu jangan nona, Say. Enggak. Pisang goreng pakai tepung gitu. Pisang gorengnya pakai tepung. Pisang goreng yang dipotong begitu. Pisang tanduk atau pisang Iya. apalah itu. Dimakan sebagai lauk dari nasi goreng. Iya. Jadi nasi goreng kecap dengan bumbu lengkap. Terus sambal Iya. roa. Pisang goreng. Enak lu cobain. Lu cobain. Nasi goreng pakai sambal roa buat gue masuk akal. Nasi goreng pakai pisang goreng di luar Nurul. Enak. Tuh ya. Ini kita bacain ya. Apa Enak. komentar teman-teman padu padan makanan yang tidak biasa tapi enak. Pisang goreng cocol cuko. Oh, cuka pempek. Ya, Memang enak nggak enak itu masalah selera. Cuma kan Indonesia ini kaya sekali kuliner ya. Jadi pasti kaya sekali padu padan yang nggak biasa. Bener nggak sih? Iya sih. Bo, lu pernah makan ramen pakai vanilla es krim nggak? Enggak dong. Siapa yang punya ide? Itu ada singkong goreng dengan bubur kacang hijau.
masih masuk akal tapi gue nggak mau coba. Di Padang pisang goreng itu pakai ketan sama sambel. Nggak masalah, itu masih oke. Bakso kuah, bakso kuah soto menurut gue masih oke, oke banget, enak. Gue pernah coba. Bakso pakai lontong itu kayak di Makassar, makan bakso pakai lontong. Itu menurut gue masih masuk akal. Gue suka bakso pakai nasi tuh pakai lontong enak. Duren pakai nasi itu tuh kayak kayak apa tuh? Tempoyak, Tempoyak. tempoyak di Lampung ada bener. Tapi Iya, durennya ini kan, duren yang udah diolah kan? fermentasi, fermented. Kalau Iya, mie goreng pakai nasi itu hidupnya anak kos. iya bener. Gue tuh waktu di Bandung, ya kalau di tanggal 20 gue beli Indomie sekerdus sama nasi 5 kilo. Dah, hidup gue cuman rebus Indomie, ceplokin nasi, rebus Indomie, ceplokin nasi, gitu terus. Hidup gue. Iya, gue juga di rumah gue secara mami papi gue pensiunan kan, kalau di atas meja makan udah Indomie, berarti udah masuk tanggal 20-an. Benar. Lagi nunggu uang pensiun turun. Ember, tanggal 5 apa 9 ya? Pizza dicocol pakai cuko. Kamu orang Palembang ya, Yang? Wow, itu kayak segala-gala dicukoin ya. Gue suka lo cuko lo, Iwet. Gue cuko tuh gue Enak. minum loh, bukan dicocol. Gue suka gila. sekali cuka pempek. I love cuka pempek. Lo minum, lo seruput. Iya, Oh my God. dan gue tuh suka ya makan empek-empek dengan kuah gitu, menyerupai sup. Gue pakai nasi putih di atas kuah gue. I love. J'adore. Bohong. J'adore. I love. No way. J'adore. Ih. Mendingan gue mendingan gue kastengel pakai coklat ketimbang lo makan pempek pakai cuko lo kasih nasi. Cobain. Ih, Dengan enggak. nasi yang tawar itu dia membalance cuko yang kadang menyengit. You know? Guys, coba lo komentar. Aneh nggak ada orang makan pempek pakai cuko dikasih nasi di atasnya? Dari mana? Enak. Nih, pizza dicocol cuko, tahu isi bakwan pakai cuko. Tuh. Itu oke. Tahu isi sama bakwan pakai cuko gue masuk akal. Lu makan siomay pakai nasi nggak? Enggak dong. Ini ada yang makan siomay pakai nasi, nggak apa-apa. Mangga muda pakai kecap. Masih oke. Gue suka tuh zaman dulu main rujak-rujakan begitu. Nah, kan Mangga ada yang muda pakai gula pasir sama kecap, gula pasir sama kecapnya di ulek. Enak. kerupuk pakai cuko enak. Kerupuk Iya. dicocol cuko enak. Enak. See? Setuju. Akhirnya semua pakai cuko tuh enak kan? Ih, nasi putih pakai cuko aneh banget. Iya enak Enggak. banget yang. Nggak bisa aneh. Aduh, rambut gue masuk ke dalam kopi gue. Daripada rambut masuk ke dalam mulut. Benar juga. Dave Iwet suka makan BPK Karo nggak? BPK tuh babi guling ya, Karo. Aku nggak suka. Aku nggak. Iya. Gitu ya. Oke. Nah, Gue lagi mikir apa lagi yang aneh ya. apa lagi ya? Apalagi ya, Cok. Tapi nasi goreng pakai pisang goreng tuh menurut gue kayak wow, sebuah terobosan sih itu. Nah, lately gue I have just discovered that I like actually watermelon salad. Oh, that's enak. Tapi dia ini kan bumbunya tuh kayak vinaigrette gitu kan. Pakai olive gitu kan. Iya, Iya, itu enak. Iya, gara-gara teman gue Bobo suka sekali makan watermelon salad, gue cobain enak. Terus kemarin gue makan di restoran Franco, jadi watermelon saladnya itu cuman tomat potong, watermelon potong, olive oil, vinaigrette, terus pakai keju. Aduh, enak banget. Gue nggak ngerti keju apaan. So good. Gue mau hari ini gue ke Franco makan itu. Aduh, enak banget. Lo hati-hati deh. Kenapa pakai hati-hati? Lu pasti makan banyak.
Mint Choco Ice Cream gue suka. Menurut gue Mint Choco Ice Cream itu the best ice cream. Gue nggak. Gue suka. Gue nggak suka. Gue tuh ice cream sukanya yang manis. Mint Choco Ice Cream tuh gue paling suka Baskin Robbins punya. Aduh. Gue baru sadar cuman itu es krim yang gue suka rasanya. Masa? Iya, sama vanilla. Ice cream I like strawberry and chocolate, also rum raisin. Rum raisin oke, still oke. Iya. Asinan pakai lontong, lu pernah makan nggak? Enggak. Enak. Enak. Kemarin gue pergi syuting tutupan megah, syuting Brunch with Dave spesial 2023. Ya. Sama Christine Hakim. Ih lu mah. Ih, orang ada di story lo gimana sih? Iya nanya kayak ke gue di kemana? Ya, di mana syutingnya Dave? Di Cibubur di rumahnya Ibu Christine Hakim. Oh, itu di rumahnya Bu Christine. Oh. Di Cibubur. Gue boleh cerita pengalaman gue? Apa tuh ceritanya? Ada beberapa hal yang gue lihat ya. Jadi nanti teman-teman nonton di YouTube ya Brunch with Dave ini. Jadi kita tuh merayakan 5 kan dia Bu Christine tuh lagi keliling Indonesia, lagi bikin pameran 50 years the journey of Christine Hakim. Gak cuman Indonesia tapi juga ke Belanda, Jerman, Amerika. Mana? Ya. Terus dia juga masakin karena dia sama suaminya itu suka makan enak, suka kuliner, terus dia masakin kita, tapi kita juga datang bawa makanan. Gue pulang disangguin ketan beras serundeng, which is so good, sama dia bikinin rujak serut Aceh, enak. Ya. Tapi ada satu yang gue pelajari yang menurut gue pertemuan gue dengan Christine Hakim, Ibu Christine Hakim itu adalah tanda alam yang alam berikan kepada gue. Kenapa? Oke. Bahwa lu akan masuk dalam Legion Senior. Belum dong. Aku tuh dibandingin Ibu Christine Hakim, aku masih muda ya. Iya, aku tahu. Tapi kan kamu juga udah 50 tahun berkarya. Ya, gue baru 25 tahun, monyet. Oke, terus lanjut. Bu Christine Hakim tuh percaya bahwa perjalanan karirnya dia itu hanya mengikuti tanda-tanda alam dalam kehidupannya dia. Dia tuh nggak pernah minta, dia nggak pernah punya keinginan pengen jadi aktris gitu, nggak. Jadi dia berjalan satu kaki berdasarkan petunjuk sang ilahi. Oke, bagus tuh. Terus? I like that. Ya, terus. Sebentar. Sorry, sebentar ya. Sebentar. Ini sarwananya Warna bukan sih? Kayak nggak mungkin ya. Hai. Nyanyi dong lo. Sekarang atau 50 tahun lagi. Yeah. Lanjut. Satu persatu mengikuti petunjuk ilahi. Iya. Lalu di tengah gempuran orang-orang yang serba flexing di sosial media, menurut gue bukan Hai Sarwana ganteng sayang. Menurut gue bukan kebetulan Tuhan hadirkan Christine Hakim dan gue datang ke rumahnya di tutupan megah episode Brunch with Dave. Lo tau, Christine Hakim itu, ini backstory ya, dia udah 50 tahun ya jadi pemain berkarya. Film. Betul. Jadi pemain film ya. Betul. Filmnya dia nggak ada yang ece-ece, oke? Setuju. Ya, Piala Citra tuh udah kayak dia ngunyah basil. Betul. Hari-hari, say. Iya. Ya. Maaf, ini with all due respect, gue ke rumahnya. Tidak ada secercah, secuil pun noda atau rona keglamoran di dalam kehidupannya dia. Gak ada. Maksudnya tuh gimana? Coba, maksud gue gimana? Bayangan lo tuh apa? Maksudnya ketika lo bicara Christine Hakim, maka lo membayangkan rumahnya tuh yang gitu, chandelier. Iya, mungkin bukan bertabur di mana-mana gitu. Bukan begitu, tapi maksudnya gini, gue pas lihat alamatnya Cibubur. Ini pasti rumahnya tuh ribuan meter.
Oke, oh bayangannya langsung gitu. Iya. Karena kan Halaman luas. iya, ke pinggir dong, ya kan? Heeh, heeh. Memang luas gitu ya, Heeh. ratusan meter, tapi nggak yang megrok-megrok bak sultan, bak raja-raja gitu, enggak. Heeh. Terus, Biasa aja gitu. terus. Terus gue tanya, Ibu Christine tinggal di sini udah berapa lama? Aduh yang udah 20 tahun. Berarti Ibu kesini waktu, aduh ini masih hutan. Berarti harga tanah masih reasonable. Iya, Kala iya, itu dia memilih duitnya dia mau belinya di Cibubur aja deh, dia nggak sanggup beli di Jakarta. Benar apa enggak? benar. Udah gitu rumahnya itu nggak gedong, nggak yang memamerkan keglamoran kehidupan gitu loh Iwet. Rumahnya Ah, itu resort yang pendopo, taman-taman pendopo, taman-taman pendopo. Very Indonesiana, very membumi, nggak even pakai AC, yang pakai AC cuma di kamar. Lalu iya terus. masuk ke dalam parkiran, gue pikir gini, pastilah ya gue akan melihat Alphard aja mah, Mercy aja, BMW aja mah pasti Adin ya. Tinta nek. Lalu apa yang lo lihat di situ? Ya mobilnya nggak, mungkin mobilnya lagi keluar ya. Tapi maksudnya gue melihat, intinya adalah long story short, rumahnya bagus, rumahnya bersih. Ya Ya, itu. Staffnya semua hidup sama dia sudah lama. Oke? ya. Yang aku petik adalah, nah ini nih, gue suka dia yang sudah berkarya 50 tahun saja, Iwet. Hidup dalam kesederhanaan yang menurut gue patut dicontoh oleh kita nih anak-anak muda yang setiap hari sudah dijejelin dengan luxury life. Nah, Dan nah, yang kita kejar itu adalah the latest Dior bag, the latest Hermes bag, the latest BMW, the latest Palisade, yada gitu. The latest ah, Scandinavian apalah. Pengen udah tinggal di apartemen 3M, naik tingkat ke apartemen 6M. Dia mah enggak, Web. ah. She is happy at her place in life. Dan buat gue, very nice. Kata teman-teman gini, tapi yang ngomong operasi, Mas Chicken, saya operasi. Operasi saya bukan menyelamatkan bentuk, menyelamatkan nyawa. Coba di Google artinya apa? Kenapa hubungannya apa sama operasi? Kok tiba-tiba dia operasi sih? Nggak, mungkin si Mas Chicken bilang, ya gue tuh operasian, oplasan. Memang iya gue oplas. Maksudnya dia, Christine Hakim tuh membumi. Harusnya orang membumi tuh nggak operasian. Ya gue juga nggak tahu nalarnya di mana sih, Iwet. Iya, 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 iya. Iya, iya, iya. Wigra bilang gini, kayaknya Ibu Christine is the epitome of the word cukup. Nah, Iya, iya, iya. Iya. Gue, kalau gue melihatnya gini, Bo. Ibu Christine itu iya the epitome of the word cukup gitu ya, enough gitu ya. Enough tuh tapi apa ya bahasa lebih bagusnya tuh nice, everything nice gitu, moderate gitu ya. konten. Kok, nah, gue mau bilang di situ. Ini sebenarnya ilmu yang gue juga pingin bisa kuasai dalam hidup. Contentment. Contentment itu adalah bener-bener karena satu, dia tahu dirinya siapa, dia tahu persis self value-nya dia, sehingga dia tidak memanifestasikan value dirinya ke harta yang dia punya. Karena banyak orang gitu ya, yang ketika dia merasa bahwa self value-nya rendah, maka dia cover dengan harta benda yang dia punya. Ya, jadi sepertinya dia butuh untuk menaikkan self value-nya, dia harus pakai mobil yang mewah, dia harus punya jabatan, dia harus punya rumah yang besar dan megah, gitu. Tapi ketika dia sudah merasa dirinya cukup, dia tahu persis kekuatannya dia di mana, kelemahannya dia di mana, maka dia nggak butuh itu. Gue suka. Tapi dia itu bukan dia bilang gitu ya.
dia bukan menolak glamoritas loh. Enggak. Dia bilang, saya itu suka tampil glamor. Tapi saya tampil glamor itu ketika red carpet, premier film, atau saya di depan layar. Artinya apa? Glamor itu adalah pekerjaan saya. Lah kalau saya di rumah, saya nggak lagi kerja. Ada apa orang yang 24 jam kerja? Nggak ada kan? Iya. Suka nggak? Dan sorry ya, dia itu tidak membenci glamoritas karena backstory sedikit. Dia pernah jadi ikonnya Plaza Indonesia loh. Mall yang sampai saat ini itu adanya di kelas A+. Kurang representasi glamor apa, Beb? Iya, benar. Setuju gue. Iya. Dan dia tuh tahu loh, all the branded stuff itu dia tahu karena buka majalah, terus dia ngelihat, dia mengagumi perhiasan gue. Aduh, kamu pakai Cartier bagus banget. Itu Bulgari bukan sih? Iya Bu, ini Bulgari. Oh, aduh, so pretty ya gitu. Jadi dia tahu gitu. Dia bisa mengappreciate tanpa ada dorongan untuk memaksa diri untuk memiliki, you know? Iya. Ya itu dia tadi, konten, which itu menurut gue satu ilmu yang harus bisa dikuasai sama semua orang sih. Asik ya, Teh? Tapi itu nggak mudah loh. Iya. Nggak mudah sama sekali karena balik lagi, kalau ada satu orang teman gue bilang gitu ya, hidup di Jakarta itu sulitnya adalah ketika lo menahan diri untuk tidak berkompetisi dengan orang lain. Aduh Iwet, lu pinter banget deh. Karena godaan terbesarnya itu sebenarnya. Lo udah merasa konten gitu ya. Di dalam rumah lo merasa konten, lo merasa bahwa udah, gue udah cukup dengan ini semua. Begitu lo keluar, dar, lo kena lagi. Ah gila, gue harus bisa tuh punya mobil itu. Terus lo mulai maksa diri lo lagi. Iya, Atau lo buka handphone, lo scrolling gitu ya, timeline, terus lihat temen lo baru beli tas, temen lo baru liburan ke sini, temen lo begini, temen lo begitu, bubar lagi semuanya. Iya, coba diulang. Tantangan terberat hidup di Jakarta adalah gue lupa lagi. Tantangan terberat hidup di Jakarta adalah berkompetisi dengan diri lo sendiri. Iya. Tantangan terberat hidup di Jakarta adalah menahan diri untuk tidak berkompetisi dengan orang lain. Menahan diri untuk tidak berkompetisi dengan orang lain. Iya. Itu susah sekali. Betul, I agree. Lo geser dikit gitu ya ke Bandung gitu misalnya, itu udah berubah loh, udah beda banget. Meanwhile di Jakarta tuh kayak gila. Karena ya itu tadi gitu ya. Meanwhile di Jakarta tuh kayak gila. Karena ya itu tadi gitu ya. Untuk bisa membuat lo cukup jejak untuk tidak kecolek ketika dilirik orang dari atas sampai bawah, itu nggak mudah loh. Ya, kemampuan untuk menahan diri untuk tidak emosi dan tidak terpancing ketika orang bertanya, sorry, kamu kerjanya apa? Itu nggak mudah. Tantangan untuk menahan diri ketika lo dikelompokkan berdasarkan jabatan lo, itu nggak mudah. Ya. Betul. Yeah. I like that. Apalagi kayak sekarang gini ya, teman-teman pasti bisa relate ya. Di tutup tahun, mood liburan begini ya. Teman-teman lihat teman-teman ada yang belanja, ada yang jalan-jalan, sementara mungkin lo nggak sanggup untuk jalan-jalan to match up gaya hidup itu. Pasti kan you feel bad about yourself, iya kan, you feel less about yourself gitu. Itu kan juga termasuk menahan diri untuk tidak berkompetisi dengan orang lain ya. Betul. Rachel Chris Marini bagus deh pertanyaannya. Kalau berambisi gimana Kak? Nah, this is very nice menurut gue. Bagaimana membedakan antara kompetisi saingan sama lo berambisi untuk diri lo? Kalau gue ya, dari gue, ambisi itu selama memang kompetisi sama diri lo sendiri, bukan sama orang lain, it's good.
Hmm. Jadi Berkompetisinya. kayak iya, you want to be better. Lo pingin lebih baik dari hari kemarin, lo pingin lebih baik dari tahun lalu, lo pingin lebih baik dari sejam yang lalu. You put ambition in there, it's good. Ya, menurut gue tuh sama itu tuh bumbu kehidupan, ambisi, goal, bahkan rasa kompetisi, sedikit rasa dengki, iri gitu ya, sedikit perlu untuk bisa menjadi drive lo. Tapi kalau sudah kelebihan, Iya, ya. iya. Iwet, kemarin itu ada yang nge-DM gue specially loh, dan minta kita untuk membahas mengenai hal ini. Nyerempet dengan obrolan kita tadi. Jadi dia bilang gini, tolong dong dibahas mengenai money management. Oh, Gimana sih lo berdua memanage uang lo dari apa yang lo dapat, apa yang lo spend, sama apa yang lo save. Lo gimana? Dia pengen tahu gitu. ini mau dibahas sekarang apa nanti? Sekarang aja lah. Masih ada waktunya. Baru 7.38 botak. Oh, 38. Kalau gue pakai rumus standar. Utang itu 30%, termasuk juga cicilan. Gitu. Sisanya dipakai buat kebutuhan sehari-hari. Ya kebutuhan sehari-hari. Sehari-hari itu kayak bayar bulanan, bayar makan segala macem. Jadi lu udah cuman baginya bagi dua begitu. 30% bayar utang. Utang itu berarti utang KPR kah, utang mobil kah, utang kartu kredit kah, utang arisan kah. 30%. Sisanya Sama ada tabungan ya. Tabungan itu berapa persen ya? 20%. Kenapa emangnya? Kok nanya gitu? Orang ini nanya, gue juga udah pernah bahas ini di live gue kalau siang-siang sambil makan, karena selalu anak-anak muda itu nanyanya ini. Mereka tuh kayaknya they have a very special interest in money management. Iya. Utangnya gede juga ya. Iya, di pos 30% utang itu bukan cuman utang KPR loh, utang KPR, mobil, utang kartu kredit, masuk ke dalam situ. Pokoknya sebetulnya masuk ke dalam situ adalah pengeluaran tetap bulanan mungkin ya Iwet ya. Ya, masuk ke dalam pos itu ya. Ya. Gue tuh inget Prita Gozi pernah ngajarin gue ilmunya sederhana, dan ini yang gue inget-inget. Begitu terima gaji, Ya. gue tuh cuman bagi 3. Ya. Playing, saving, living. Iya nggak, Iwet? Ya. Jadi langsung gue saving dulu. Saving, apa aja tadi? Saving, playing, sama living. Iya. Saving, playing, sama living. Jadi pasti yang akan gue ambil adalah saving dulu. Ya. Masuk ke dalam kategori saving itu udah pasti investasi. Terus kalau gue, saving. Kok gue jadi keder sih, Wet? Tapi gini, sambil lo coba mengulang kembali ya saving, playing, sama living itu tadi. Gue cuma mau ngingetin pertama gini, kalau masalah keuangan ya, buat gue nomor 1 adalah ini sebenarnya diajarin sama orang kita dari zaman dulu gitu. Buat lo tahu dulu nih big picture-nya kayak apa. Coba deh latihan untuk membuat list pengeluaran lo dulu. Dalam setiap bulan tuh kan pasti lo punya list pengeluaran ya, bener nggak? Pasti kan lo ada kayak belanja apa, makan, minum segala macam. Istilahnya audit dulu nomor 1.
ya. Dari audit itu lo akan lihat gitu bahwa oh ternyata misalnya nih lo punya hutang kartu kredit, lalu kemudian lo punya pengeluaran insurance, lo punya hutang KPR, lo punya hutang KPA, KT, pemilikan kendaraan, ya. Atau abis itu kemudian lo punya, oke, gue pengeluaran harian, makan segala macam, coba dilihat lagi. Apakah lo makannya misalnya biasanya di restoran, atau mungkin lo makannya di warung. Dari situ baru kemudian lo kembalikan kepada si pendapatan lo. Matching nggak nih dengan pendapatan gue sekian, kok ternyata pengeluaran gue seperti ini. Bener ya, kayak gitu dulu ya. Lo audit dulu tuh, lo lihat. Baru kemudian dari situ lo pahami, lo sadari, terus lo rasa-rasain gitu ya. Oh, utang gue udah mulai kebanyakan nih. Artinya gue harus ngerem. Gue harus berhenti. Berantem tadi lo mau bilangnya. Iya, gue hampir bilang berantem. Lalu kemudian lo lihat lagi tuh di pengeluaran harian lo. Oh, ternyata jajan kopi gue kok banyak banget ya. Ini kalau jajan kopi gue bisa gue total misalnya bisa gue kurangin setengahnya, gue bisa hemat nih. Gitu kan ya? Terus satu lagi tuh, utamakan kewajiban. Jadi kalau gue tuh itu kan biasanya memang udah gue lakukan sebelum gue membuat posting ya. Ya. Biasanya gue begitu gue gajian, itu semua kewajiban gue bayar dulu, Bo, di depan. Gue beresin semua, sampai gue kan gini, bangke, duit gue tinggal segini, kebanyakan nih gue kemarin. Iya kan? Itu. Dan itu akan ketahuan, oh, bulan lalu gue aur-auran nih. Kalau sampai misalnya kartu kredit gue tagihannya gede banget. Ya. On top of bayar awak rumah tangga, bayar insurance, bayar apalagi misalnya masih ada KPR. Di situ lo akan tahu, wah sesek nih gue bulan ini. Kalau gitu gue waktunya ngerem deh. Pokoknya kewajiban tuh jangan dinantiin aja. Yes. Sekarang gue ingat. Bener kok. Begitu terima gaji, ada 3 bagian. Saving, keluarin dulu untuk saving. Yang di bagian saving itu adalah investasi yang lo lakukan. Lo mau nabung, lo mau beli reksadana, ya, lo mau bayar insurance, lo mau bayar di saving itu, ya, lo mau bayar. Kalau di gue ya, gue perpuluhan ke gereja, itu semua di saving. Jadi gue keluarin dulu semua ya. Ada PBB, ada bayar ini, enggak, PBB di living. Habis itu masuk ke living, habis saving, living. Cost living lu itu loh, Nek. Ya. Makan harian, ongkos parkir, ongkos Gojek, ongkos GoFood, bayar catering, bayar listrik, bayar air, ya kan? Nah, 2 hal ini kan sebetulnya backbone dari pendapatan kita. Ya. Baru abis itu part terakhir yang gampang, playing. Playing itu apa? Nongkrong-nongkrong di Senayan City, ketemu teman-teman gue di Cork and Screw, buka botol di Monopoly, pergi ke Dufan. Itu playing. Kalau ada sisa, boleh playing. Kalau nggak ada, ya udah nggak bisa. Kalau lu pengen maksain misalnya, lu tipe orang yang harus ada playing, kalau nggak gue gila. Berarti tiap bulan lu sisihkan uang playing. Tiap bulan 500.000. Ya udah ambil dari 500.000 aja. Kalau 500.000-nya udah habis, berhenti playing loh. Gue komen ya, ini kan banyak yang bilang, iya enak lo uangnya banyak, kalau gajinya cuma UMR gimana aturnya? Nah gini, gue mau cerita sama lo. Ini yang gue bilang gitu, bahwa nomor 1, lo bikin dulu tuh auditnya. List pengeluaran dulu lo lihat, gitu ya. Lalu kemudian, tadi, utamakan kewajiban dulu, sama tabungan. Karena tabungan itu penting, kalau dalam keadaan darurat, maka lo akan masih punya safety net. Oke, kewajiban. Jadi tabungan tuh masuk dalam kewajiban. Kalau menurut gue ini bikin gampang aja gitu. Jadi kewajiban tuh termasuk kayak biaya hidup tadi, belanja bulanan. Nah kalau misalnya gajinya masih UMR, artinya apa? Lo bertahan dulu sama yang primer-primer. Sandang, pangan, papan.
Artinya apa? Artinya lo belum bisa rekreasi. Ya, rekreasinya adalah lo mungkin bercocok tanam aja di halaman depan rumah lo dulu. Hmm. Atau rekreasi lo adalah nonton TV aja dulu. Hmm. Bukan pergi ke mall. Jangan dulu, karena berarti memang belum sanggup di situ. Kecuali lo bisa punya extra income untuk si kebutuhan jalan-jalan lo. Hmm. Gitu. Jadi wajibnya dulu nih dipenuhi, baru sisanya. Yes, sama ya. Aku ingat yang diajarin sama Prita ya, bukan mengenai besarannya Iwet, tapi the idea of langsung membagi uang lo ke dalam 3 kategori ini ketika lo dapet gitu. Dan misalnya gini, uang lo baru UMR. Sebagian besar tuh gedenya di living seperti yang tadi lu bilang. Nggak apa-apa, lu tuh cuman menyisihkan 10.000 setiap bulan untuk saving. Nggak apa-apa, tapi the concept of you are actually saving money each month, itu yang pengen diajarkan dan diadaptasi. Ngono loh. Gitu. Jadi masalahnya adalah balik lagi tuh tadi ke prinsip awal. Susahnya hidup di Jakarta adalah menahan untuk tidak berkompetisi dengan orang lain. Ini penyebab-penyebab dari kemudian UMR tiba-tiba berasa kurang, gaji nggak pernah cukup. Adalah karena itu tadi, kompetisi-kompetisi yang nggak penting itu. Lo lihat ada yang viral di mall, lo pingin. Sementara lo sadar bahwa, sementara gue nggak sanggup sebenarnya. Gitu. Lucu ya, karena memang menurut aku managing money itu one of the trickiest thing in life yang emang we just need to keep on learning and unlearning and relearn. Ya. Menyesuaikan dengan situasi, kondisi kehidupan masing-masing. Bener gak sih Iwat? Benar, setuju banget. Gue sih cuman bilang itu, dan menurut gue ya, dengan gue tadi kelihatannya kayak pintar banget gitu ya ngomongnya, lu paham banget gitu. Iya, tapi kadang-kadang juga gue masih suka kejeblos kok. Jujur, masih. Kalau gue, kan kemarin ini ya, teman-teman ingat beberapa hari lalu pada saat siaran, gue dengan lantangnya bilang, gue tuh kalau kredit card selalu dibayar. Kenapa gue bisa bilang begitu? Karena saya sudah pernah terjerat hutang kredit card, sayang. Makanya saya bisa bilang begitu. Jadi kita tuh jadi pinter karena hidup kita tuh isinya noda semua, Beb. Ya, sama tambah satu lagi sebenarnya. Jangan terintimidasi sama pembicaraan seperti ini. Misalnya nih ya, Dave bilang gitu bahwa iya, kalau kartu kredit itu harus dibayar full gitu ya. Misalnya gini, lu belum bisa nih lu misalnya masih terjerat dengan hutang kartu kredit dan lu masih belum bisa membayar full. Nggak apa-apa lu misalnya bayar minimum payment, tapi lu selesaiin. Dan selama lu menyelesaikan sampai itu selesai gitu ya, jangan dibelanjain dulu sampai dia beres. Tinggal dulu tuh kartu di rumah. Ember. Ya nggak? Kan gitu. Jadi, karena kadang-kadang tuh kalau ngomongin soal uang tuh suka sensitif kan ya, Bo ya? Karena dia belum bisa seperti yang ngomong, terus jadi kayak, gue takut, gue ini, gue itu. Jangan. Ada pertanyaan nih gini, Kak, kalau income tambahan yang tidak rutin setiap bulan, alokasikan kemana? My comment is this, saving dong. Karena berarti dengan pertanyaan lo, gue berasumsi living lo udah cukup. Ya. Jangan livingnya digedein, savingnya digedein. Kalau gue, itu yang selalu gue lakukan. Iya, itu bagus tuh. Kadang-kadang yang gini. Gue pernah belajar sama siapa? Wina kayaknya, kalau nggak salah, Wina Hananto. Dia bilang gini, yang bagus itu adalah ketika gaya hidup lo tetap di situ, tapi gaji lo naik. Maka lo akan selalu punya ekstra uang untuk lo tabung, ekstra uang untuk ditabung, ekstra uang untuk ditabung. Nanti gaya hidup itu pelan-pelan aja naiknya. Pelan-pelan naiknya. Wigira nanya, Yolo pernah bahas ini? Udah pernah sayang. Udah pernah. Yolo lagi paling demen ngomongin duit. Kita kan pernah ya, one of the classic quote yang pernah kita bahas di Yolo adalah gaya hidup itu hanya bisa naik, nggak bisa turun. Betul. Dan ketika misalnya lo dalam problem keuangan ya, satu-satunya hal yang harus dilakukan adalah you have to cut
your lifestyle. Gitu. That's the only way. You stop going out, you stop eating out. Karena gue sadar ya, Bo. Ini tuh gue sadar waktu pandemi. Waktu pandemi. Pandemi kan gaji gue di-cut dong. Ya. Tapi gue gini, gue cukup loh dengan gaji cuma segini. Karena udah nggak playing kan. Hidup gue tuh cuman bener-bener grocery. Gue masak dari grocery gue. Gue masak bener-bener apa yang gue makan tuh mengkonsumsi apa yang ada di kulkas gue. Nggak ada pergi nonton, nggak ada pergi nongkrong. Itu langsung cut-nya. Nggak beli bensin. Gue ya, Iwet ya, satu hal yang imbas pandemi yang masih sampai saat ini berubah dari kehidupan gue adalah gue tuh nature gue playing gue tuh udah berubah banget semenjak pandemi. Gue tuh udah nggak generasi nongkrong, udah nggak. Ya, makanya Dave, gue tuh salah satu hal yang ingin membuat gue berhenti. Kalau misalnya gue bisa pensiun muda gitu ya, gue berhenti bekerja. Karena pandemi, terus kemudian ketika gue sakit, gue tuh itu menyadarkan gue bahwa hidup itu nggak perlu yang pakai nongkrong, ngikutin gaya hidup. Selama lu bisa makan 3 kali sehari, you are more than enough. Karena gini ya, kadang-kadang tuh gini, segala sesuatu yang kebanyakan jadi nggak ada rasanya. Setuju nggak sih? Itu mungkin the core of mindful living gitu ya. Maksudnya gini, lo makan kebanyakan, yang enak tuh cuman 1-2 suapan pertama. Selebihnya rasanya udah ambar. Nongkrong enak, tapi mungkin sebulan sekali. Nongkrong sebulan sekali tuh enak loh. Ketika ketemu, aduh happy banget keluar rumah, cobain kafe baru, ketemu teman-teman, banyak banget cerita yang bisa dibagi, ya nggak? Tapi lo nongkrong 2 hari sekali, ketemu teman cuma main handphone, makanan yang lo nikmati juga nggak enak, kebanyakan udah nggak mindful. Jadi gue lebih memilih yang pertama. Lagi ya. Gue bersyukur sekali bahwa gue terlahir sebagai orang introvert. Lu introvert? Parah. Gue sangat seneng sekali gak ketemu sama orang waktu pandemi. Seneng banget, Dave. Seseneng itu. Gue kayak punya pembenaran yang sangat kuat untuk tidak bertemu sama orang. Which I like it. Dan ternyata gue gak mati gak ketemu orang. Dan gue juga gak gila gak ketemu orang. Iya, tapi kan kita juga sebagai makhluk sosial loh, interaksi kita kan juga tetap harus dijaga. Itu dia, balik lagi bahwa itu gue, jangan samain. Sampai teman-teman gue tuh bilang, lo aneh banget deh. Gue bilang, gue tuh malah gue berasa recharge banget. Recharge gitu ya gue ya. Sebagai introvert, gue juga bisa paham. Gue juga kalau udah seminggu gitu kegiatan gue banyak di luar, gue akan butuh 1-2 hari untuk to recharge my energy, just staying at home, not doing anything. Gue seneng sekali, bener seneng sekali. Parah. Gila gue sampai gini. Kayaknya gue aneh deh. Gue nggak ada tuh rungsing gitu ya. Gue olahraga sendiri, gue jogging pagi sendiri. Enak banget. Iya, gue juga sih. Gue juga sangat menikmati kadang kesendirian itu, walk in the park, just doing nothing, looking at trees gitu. I like it. Iya. Malah sekarang itu gue keder sendiri karena semua orang ngajak ketemu kan. Ketemu yuk, nongkrong yuk, meeting yuk, ini yuk, itu gue kayak overwhelmed gue. Gue overwhelmed sekali, bener-bener kayak di saat gue kayak misalnya mau menolak pun juga gue bingung gitu. Ntar orang, ya kan nggak semua orang pahamnya dengan itu.
Tapi ya Iwet sama gue tuh kadang membalance thing out gitu. Gue lebih introvert pada banyak kali sama si Iwet. Si Iwet tuh masih suka gini, Bo, ketemu klien ini, gue gini, aduh Zoom aja. Dave, nggak semua bisa diselesaikan dengan Zoom, dengan chat WhatsApp dan email. Ada beberapa harus ketemu. Gue malah lebih malas dari lo, ya kan? Nah itu akhirnya gue pilih energinya. Kalau gue mesti ketemu memang hanya untuk pekerjaan. Oh iya. Gitu kan mesti pilih-pilih ya kita ya. Mm-mm. Iya kan kalau misalnya semua diiyain mah bubar dong kita. Iya, iya betul. Iya kan kayak misalnya gue makanya suka dibilang sombong gitu ya, Bo. Gue suka gini misalnya gini meeting gitu, gue suka nanya sama siapa. Ini meetingnya ada resultnya nggak nih kira-kira? Tapi kalau cuman ketemu dulu gitu ya, gue nggak usah, lu aja dulu. Iya, nah gue juga malas tuh. Iya kan? Gue juga malas. Makanya gue ketika maksa lo percaya sama gue, itu pasti udah decision makernya, ikut lo. Iya, gue juga nggak suka tuh. Ketemu Ya aja kan? dulu gitu. Nggak kan? Ngapain? Nggak mau. Iya itu kadang-kadang orang suka nggak paham tuh. Ih sombong banget ini orang. Mm-mm. Gue nggak punya energinya, bukan apa-apa, capek. Mm-mm. Oh, kalau udah undangan gitu, yuk ngopi-ngopi dulu. Mau ngapain nih ngopinya nih? Ntar gue asam lambung. Iya benar. Ya kan? Jatah kopi gue tuh sehari cuma 2 kali, bro. Iya benar. Ya kan? Ini ada yang berulang ya pertanyaannya ya. I just want to answer it. Dapur Atin bilang begini, gimana kalau borosnya untuk anak, bawa jalan ke mall, jajan, playing. Lah itu jatahnya playing sayang. Betul. Itu jatahnya playing. Ya, gue ingat ya Dev ya zaman dulu kan gue bukan dari keluarga yang berlebih ya, orang tua gue tuh nggak berlebih, enough gitu ya, pas semuanya pas gitu. Gue ingat sekali bahwa Pas, uangnya pas, judesnya pas, gonggongnya pas, ganggunya pas, lucunya pas, keluarga semua. aku tuh Pas. Ya, gue ingat banget dulu Dev. Gue tuh bukan yang tipikal bisa liburan ke luar negeri gitu. Enggak ya. Gue mau minta Nintendo. Zaman dulu kan Nintendo tuh in banget ya. Bukan PS loh, Nintendo. Pengen punya Nintendo. Nggak beli. Nggak ada uangnya. Ya, tapi orang tua gue itu selalu manage untuk bisa membuat kami tetap bisa istilahnya pelesir. Misalnya gitu ya, jadi memang kayak tiap sore tuh kudapan sore selalu ada, entah itu pisang rebus, entah itu singkong goreng, entah itu klepon, tapi semua dibikin sendiri, bukan beli. Ya, itu contoh ya bahwa nggak semua tuh harus dibeli gitu, itu bisa dibikin karena itu lebih murah. Pilihan bikin sendiri itu bukan karena memang kebanyakan waktu, enggak, karena lebih murah. Bener kan? Terus abis itu belanja baju, belanja sepatu tuh hanya setiap lebaran. Ya, sampai dedel tuh baju, sampai ledes warnanya. Ya kan? Jadi kita tuh harus milih bener gitu ketika setahun sekali, wah ini saatnya beli baju sama beli sepatu baru nih. Gue harus pikir bener-bener sepatu apa yang gue mau dan dia akan bertahan sampai setahun ke depan. Iya kan? Liburan itu kita selalu menggunakan wismanya Angkatan Udara buat penginapan. Bukan di hotel bintang 5, enggak. Dan bapak sama ibu gue tidak berusaha, mungkin teman-temannya gitu ya, Bo ya. Gue yakin sekali. Tapi dia enggak, kita mampunya cuma di Wisma Auri, kita nginep di situ. Jadi kalau ditanya, lu ke puncak nggak? Wet ke puncak, tapi nginepnya di Wisma Auri. Gue inget banget tuh Wisma Mulyasari namanya. Jadi di situ orang tua gue tuh mengajarkan bahwa ikuti semua takaran lo. Kalau lo memang pasnya di situ ya lo di situ. Ini ada pertanyaan kecil menggelitik ya. Makanan sederhana apa yang pernah lo makan ketika lo sedang berusaha berhemat? Gue tahu. Gue langsung cepet jawabannya. Apa? Nasi telur dadar. Oh.
It's always been my comfort food forever. Iya ya. Aduh, Lu apa? gue mau bilang itu kan kayaknya implikasinya tuh lu menderita makan itu ya. Tapi gue nggak menderita karena gue suka banget. Apa lo? Gue tuh suka sekali tempe goreng kan Iwet. Jadi gue tuh Ya, suka juga enak sih. sekali makan tempe goreng. Lu kebayang tempe goreng pakai kecap, pakai nasi putih tuh, aduh I love. Waktu gue traveling ke Eropa 12 hari ya, temen gue Donny Lim itu kan paling jago bikin surprise. Jemput di airport, di mobil, udah ada tromel, isinya nasi panas, tempe goreng pakai kecap. Begitu gua masuk mobil, mobil tuh baunya bau tempe goreng baru jam 12 malam anyway. Mobil bau tempe goreng pakai kecap, pakai nasi gitu. Gue nangis loh, Iwet. Asli gue nangis. Itu enak sekali loh. Gue setuju. Tapi menurut gue nggak kayak orang susah loh, Dave. Menurut gue itu comfort. Jadi itu ya, makanya nggak, tapi good question, lucu. Iya. Ingetin gue ya Iwet ya, bicara mengenai uang, ingetin gue mau cerita tapi kayaknya buat besok aja. Bicara mengenai money management yang gue lakukan kepada keponakan gue Natal ini. Mm-mm. Ya, nanti, karena udah jam 8. Oh udah. Udah jam 8. Iya benar-benar. Lu masih kerja Wet hari ini? Masih, Bo. Gue ke BSD hari ini. Meeting gue seharian di BSD. Oh gitu. Lu meeting Masih. tuh membuahkan hasil atau lu cuma buat mengisi hari sih, Wet? Kan lo udah tahu rumus hidup gue. Kalau kagak ada hasilnya, kalau kagak ada pentingnya, kagak gue jalanin. Mm-mm. Anjing banget ya pertanyaan gue ya. Menghasilkan nggak sih lo sebenarnya? Apa lo cuman kayak biar lo kelihatan kerja aja mau bos lo gitu, kayak lo sibuk gitu ya? Iya, karena iya kan, gue tuh kadang suka pengen nanya lah Iwet, karena kalau gue main ke kantor orang atau ke kantor MRA tuh ya, semua anak-anak di depan komputer gitu ya, kayaknya tuh taktik, gue tuh pengen nanya, ini tuh pada di depan laptop gini menghasilkan atau lu cuma ngisi waktu doang sih? Lo tuh pantesan tuh Erika, Sabrina gitu ya tuh sayang sama lo ya. Kenapa? Ya komentar lo tuh suka anjing menurut gue. Iya. Kalau cuma buat ngisi waktu luang mah mendingan kita ngobrol. Lo tau kan? Tipikal wajah-wajah orang kerja yang di depan laptop yang muka ngernyit gitu ya. Iya. Ada yang dihasilkan apa enggak? Kalau enggak, ke pantry Yucin yuk. Udah deh. Ya, kalau anak-anak bazar itu semua menghasilkan, Bo. Itu bener-bener adanya deadline melulu setiap kali hidupnya mereka. Iya, gue mah ke siapa aja. Gue kalau lagi main ke tempat temen, ke kantor temen gue juga gue sambil lewat gue gini. Ini pada sibuk di depan laptop gini pada kerja menghasilkan apa enggak sih? Gue mau coba gitu nanti begitu gue masuk gitu ke area kantor gue gitu. Sibuk banget sih lo pada? Menghasilkan apa enggak? Kalau enggak mendingan main aja lo pada gitu ya. Enggak, nadanya nggak boleh begitu. Nadanya nggak boleh begitu. Bener-bener. Nadanya Bener-bener salah. Nada, belajar nada ya. Iya. Bener. Tanya dong aku hari ini. Lo hari ini mau kemana? Kemarin gue sampai lupa nanya lo. Gue tahu lo syuting dari story. Iya. Udah kemarin adalah pekerjaan terakhir aku. Enak banget. Aduh enak banget. Hari ini lo nggak ngapa-ngapain? Iya. I truly live. Oh my god. I envy you. Lo tau nggak? Ada satu lagi nih. Gue tambahin sedikit deh durasi kita. Gue satu-satunya orang yang nggak cuti di kantor. Lu sakit jiwa. Gue Tapi lu libur kan? Tanggal merah libur. Libur 4 hari kan berarti ya. Kemarin tuh kan monthly meeting terakhir tahun ini kan ya. Tutupan tuh udah kemarin tutupan megah, kita benar-benar udah recap semua. Terus gini, oke, berarti kita masih punya PR ini ya. Terus bos gue langsung ngomong, saya balik tanggal segini dari cuti. Terus gue nengok ke dia, anjir lama banget. Bos gue satu lagi ngomong, iya gue juga balik tanggal segini. Terus tim gue ngomong, aku balik tanggal segini ya mas. Terus gue gini, fuck, gue nggak ngambil cuti loh. Kok bisa sih, Wet? Lo mau ikut gue ke Bali? Gue terus sekretaris gue cuma ngomong gini, mas, kamu mau diaturin nggak? Aku aturin nih biar darurat kamu ngambil cuti.
Cuti dewet. Gue lagi mikir apa iya ya. Cuma ada satu klien yang mau gue temuin dan dia tuh baru bisa setelah tanggal 22. Ih. Tuh ada yang komentar gini, Kak dia tanggal 20 udah libur high class. Iya, high class. Iya. Itu Iwet low class. Low Iya. rise. Kalau jeans Iya. tuh kamu low rise, aku tuh high waist. Iya. Mewah dia tuh. Kelas elit dia. Enggak, sebenarnya hari ini tuh gue ada ngajar, tapi yang gue ajar minta mundur karena dia harus terbang ke Lombok. Gitu. Jadi I enjoy my day. Siap. Berarti besok See you kita tomorrow. pasti siaran. Tadi ada yang ngitung hari loh. Sukanya sedih. Oh. Dibilang katanya tinggal 3 hari lagi, terus sad, nangis emotikonnya. Oh, usah lebay deh ah. Oh, nanti kan habis tahun baru kita ketemu lagi, refresh. Biar lu juga nggak mainan TikTok mulu. Bikin kejutan kali pas lu lagi libur live tiba-tiba sambil sarapan, boleh kali. Bikin kejutan kali. Ntar gue bikin kejutan, gue oplas ya, gue pasang payudara di sini. Jadi pas tahun baru gue gini, I have boobs here. Tapi di sini padding. Cing. Udah. Bye guys. Bye, see you tomorrow. Bye.